Shitsuresimasu. Konnichiwa. Watashi wa Tigidisang Kurasuno Tsunami desu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu ada 8 poin dari poin A sampai poin H. Yang pertama, poin A ada kata tunjuk kore, sore, dan are. Fungsinya sebagai kata tunjuk untuk benda. Kata tunjuk kore artinya ini, yaitu digunakan untuk dekat dengan pembicara. Kata tunjuk sore artinya itu, yaitu digunakan dekat dengan lawan bicara atau jauh dengan pembicara. Kata tunjuk are artinya itu jauh, yaitu digunakan ketika jauh dengan keduanya, baik pembicara atau lawan bicara. Rumusnya kore, sore, are, partikel wa, dan kata benda des. Contoh kalimatnya, ini adalah pensil, lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kore wa enpitsu desu. Itu adalah kamus. Sore wa jiso desu. Itu jauh adalah buku. Are wa hong desu. Selanjutnya poin B. Ada kata tunjuk kore, sore, dan are. Arti dan fungsinya juga masih sama seperti poin A. Pola kalimat ini menanyakan kata benda yang bertunjuk. Rumusnya kore, sore, are, partikel wa, kata benda desu ka. Contoh pola kalimat, ini apakah mobil? Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kore wa kuruma desu ka. Di poin B sendiri, untuk cara menjawabnya memakai so desu atau chigaimasu, yang artinya so desu itu benar dan chigaimasu itu bukan atau salah. Contoh menjawabnya jika positif, ya benar, berarti menggunakan hai so desu. Jika jawabannya negatif, tidak atau bukan, berarti menggunakan ie chigaimasu. Selanjutnya poin C. Pola kalimat ini kata tunjuk yang belum tahu itu apa. Rumusnya kore, sore, are, partikel wa, nan desu ka. Contoh pola kalimatnya, itu apa? Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kore wa nan desu ka. Kemudian cara menjawabnya, di poin C kita bisa langsung sebutin bendanya. Contohnya buku, bahasa Jepangnya adalah hong, tinggal tambahkan des saja, jadi hong des. Atau juga kita bisa menambahkan kata tunjuk sebelum kata bendanya. Contoh jawabannya, itu buku, bahasa Jepangnya are wa hong des. Selanjutnya poin D. Pola kalimat ini digunakan untuk kepemilikan. Rumusnya kore, sore, are, partikel wa, orang, partikel no, kata benda des. Contoh kalimatnya, ini adalah kamus milik saya. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kore wa watashi no jiso desu. Selanjutnya poin E. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan kata benda kepemilikan siapa. Rumusnya kore, sore, are, partikel wa, orang, partikel no, kata benda desu ka. Contoh kalimatnya, ini apakah buku milik kamu? Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kore wa anata no hong desu ka. Nah, untuk cara menjawabnya kita menggunakan hai atau iye. Contoh jawabannya, jika positif menggunakan hai. Contohnya,
Itu buku milik saya. Bahasa Jepangnya hai sore wa watashi no hon desu. Jika jawabannya negatif, tidak, itu bukan milik saya. Bahasa Jepangnya iie sore wa watashi no de wa arimasen. Selanjutnya poin F. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan siapa pemiliknya dari kata bendanya. Rumusnya kore sore are partikel wa dare no kata benda desu ka. Contoh kalimatnya, itu jauh kacamata milik siapa? Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu are wa dare no megane desu ka. Untuk cara menjawabnya, contohnya, milik saudara Sato. Bahasa Jepangnya Sato sang no desu. Sebenarnya di belakang partikel no ada megane. Contohnya Sato sang no megane desu, tapi bisa disingkat jadi Sato sang no desu. Selanjutnya poin G. Kata tunjuk kono, sono, ano. Pada dasarnya kata tunjuk kono, sono, ano sama dengan kore, sore, are. Kono menunjukkan benda yang dekat pembicara. Sono menunjukkan benda yang dekat lawan bicara. Sedangkan ano menunjukkan benda yang jauh dari keduanya. Yang membedakan adalah kata tunjuk kono, sono, ano biasanya digunakan dengan kata benda dari, dan posisinya juga harus dibalik sama seperti penggunaan partikel no. Rumusnya kono, sono, ano, kata benda partikel wa orang, partikel no desu. Contohnya, kunci ini milik pelajar. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kono kagi wa gakusei no desu. Jika masih bingung apakah kalimat ini harus pakai kata tunjuk kore, sore, are atau kono, sono, ano, bisa dilihat dari bahasa Indonesianya. Kalau misalkan kata tunjuknya di awal, contohnya ini buku, maka menggunakan kore, sore, are. Tapi kalau misalkan kata tunjuknya setelah kata benda, maka menggunakan kono, sono, ano. Contohnya buku ini, jadi kono hong desu. Selanjutnya yang terakhir poin H. Rumusnya nani nani desu ka, nani nani desu ka. Pola kalimat tanya ini digunakan untuk memberikan dua atau lebih pilihan, kemudian lawan bicara memilih salah satunya dari pilihan yang ada. Contohnya, ini kursi atau meja. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu kore wa isu desu ka, sukue desu ka. Cara menjawabnya tidak menggunakan hai atau iye, tetapi menyatakan langsung kalimat yang dipilih. Contohnya, meja, berarti itu sukue. Berarti dijawabnya sukue desu. Sekian dari saya. Domo arigatou gozaimasu.